balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut-pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan. Kata sambutan yang pertama disampaikan oleh penanggung jawab acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, yang akan disampaikan oleh Dr. M. Andi Prihartono, spesialis anestesi. Kepada Dr. Andi, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan menyebut nama besar Allah dan hanya dengan atas izin Allah, acara ini bisa terjadi. Kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersilaturahmi, meskipun ada jarak di antara kita, tapi semua ini adalah kuasa Allah. Semua sudah tertuliskan dari semenjak kita sebelum ada di dunia ini. Saya ucapkan terima kasih untuk panitia. Dengan waktu yang sempit, kita bisa menyusun acara ini, dan semoga pasti acara ini akan bermanfaat buat kita semua. Ya, saya mengutip satu dari surat Al-Anbiya 107, dan tiadalah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad ini, mengingatkan kita semua, apakah kita bisa menjadi rahmat untuk semesta alam. Nah, ya, untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC. Kita nikmati bersama acara ini dan semoga pasti akan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan yang disampaikan oleh penanggung jawab acara. Kata sambutan yang kedua disampaikan oleh Kepala Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Dodi Tavianto, spesialis anestesi. Kami persilahkan. Yang terhormat Pak Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita semuanya pada malam hari ini melalui Zoom meeting. Yang terhormat guru-guru, para senior, dan teman sejawat semuanya dimanapun berada. Yang terkasih anak-anak PPDS Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unpad, RSUP Dr. Hasan Sadikin, serta seluruh panitia yang sudah merancang
mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Sehingga pada malam hari ini kita semuanya dapat bersilaturahmi, dapat berkumpul bersama walau hanya melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kita bersilaturahmi, berkumpul pada malam hari ini ialah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ucapan syukur atas kesembuhan terhadap beberapa anak-anak kami, PPDS kami, dan juga beberapa staf kami yang sempat tersenggol oleh COVID-19. Jadi informasi buat Pak Ustadz ya, pada malam hari ini yang ikut bergabung dalam Zoom meeting ini adalah dokter spesialis anestesiologi, alumni dari anestesi FK 4 RSAS, ditambah dengan PPDS anestesi ya. Jadi PPDS anestesi itu adalah dokter-dokter umum yang sedang mengambil pendidikan spesialisasi anestesi untuk menjadi seorang dokter ahli anestesi. Mungkin Pak Ustadz sudah pernah mendengar ya apa itu anestesi ya, tapi tidak ada salahnya kalau saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai profesi kita semuanya. Jadi dokter anestesi itu di kalangan awam itu lebih dikenal dengan istilah dokter bius. Kalau ada pasien-pasien yang memerlukan tindakan pembedahan, itu pasti harus dibius ya. Nah, dokter bedah melakukan prosedur pembedahan, sementara dokter anestesi melakukan prosedur pembiusan. Nah, ini yang harus saya garis bawahi di sini Pak Ustadz ya, bahwa mungkin dari kacamata awam, dibius itu sama dengan ditidurkan ya. Padahal sejatinya ini sangat berbeda sekali antara dibius dan ditidurkan ya. Kalau ditidurkan itu pasti kita akan bangun ya. Saya tidur siang jam 1 atau saya tidur siang jam 2. Nanti pas jam 5 atau jam 6 kita sudah bangun. Tapi kalau dibius tidak ada satu jaminan ya bahwa kita akan bangun. Nah, disinilah uniknya Pak Ustadz ya. Pasien yang sadar, kemudian dibuat tidak sadar, dan kemudian harus sadar kembali pada saat operasi sudah selesai. Nah, disinilah sebenarnya tantangan dari kita Pak Ustadz ya. Setelah operasi selesai, idealnya, harusnya itu pasien sadar kembali. Tapi ada beberapa kasus pasien tetap tidak sadar dan tidak sadar seterusnya. Dan ada beberapa kasus pasien menjadi setengah sadar, menjadi seperempat sadar, menjadi seperenam sadar, menjadi seperlapan sadar. Nah, itu adalah tantangan dari profesi kita. Dan di era pandemi COVID-19 ini, profesi anestesi itu sangat rentan untuk terkena atau tertular dari COVID ini. Kenapa? Karena kita di dalam kamar operasi maupun di ICU itu berinteraksi dengan pasien. Dan ini adalah merupakan suatu risiko ya, yang sangat tinggi bahwa kemungkinan besar kita akan tertular COVID dari pasien tersebut. Nah, makanya Pak Ustadz, sekedar informasi ya, mungkin tadi saya juga sudah menyampaikan sedikit, bahwa ada 8 orang anak-anak kami PPDS anestesi yang tertular COVID, dan 2 diantaranya sempat masuk ke ruang rawat intensif
8 orang menjalani karantina mandiri ya, karena masuk dalam kategori orang tanpa gejala, dan 3 orang staf kami juga sama menjalani karantina mandiri karena masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Tetapi syukur alhamdulillah bahwa kita masih dilindungi ya oleh Tuhan, sehingga 2 orang anak kami yang sempat dirawat ICU sekarang kondisinya sudah bagus, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa lagi melanjutkan pendidikan untuk menjadi seorang dokter spesialis anestesi. Sementara anak-anak kami yang lain yang menjalani isolasi mandiri dan juga staf kami yang menjalani isolasi mandiri dalam keadaan sehat-sehat dan sekarang sudah kembali menjalani rutinitas sebagai seorang anestesiologis dan juga sebagai seorang PPDS yang sedang mengambil anestesi. Dalam kaitan dengan tema yang diusung untuk acara Maulid Nabi 2020 ini, yaitu pandemi COVID-19, apakah berkah atau musibah? Nanti kita akan mendengarkan ulasan dari Pak Ustadz ya, secara detail, meskipun sebetulnya mungkin ya dalam kacamata kita sebagai seorang awam, pandemi ini kita akan lebih mengatakan bahwa suatu musibah. Tetapi nanti kita akan mendengarkan penyampaian dari Pak Ustadz secara detail ya, sehingga nanti mata kita akan terbuka ya, bahwa sesungguhnya di semua musibah itu pasti ada berkah dan ada hikmah yang menyertainya. Ya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih ya untuk seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan malam hari ini, pada PPDS dan kepada seluruh panitia. Dan saya titip pesan kepada semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap tidak menularkan dan juga sekaligus tidak tertular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Dodi. Yang terhormat para dokter dan konsulen anestesi sekalian. Yang terhormat Bapak Ustadz Evi Effendi yang sudah hadir untuk memberikan kajian pada malam ini. Dan yang terhormat seluruh staf Departemen Anestesi dan para residen anestesi yang saya cintai, serta para hadirin sekalian yang hadir pada pertemuan Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, yaitu dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, pertemuan ini patut kita syukuri walaupun dalam kondisi pandemi kita masih bisa bersilaturahmi, yaitu dengan teknologi, yaitu dengan via Zoom online. Ya, alhamdulillah patut kita syukuri juga karena teknologi tersebut saat ini sudah tersedia. Jadi pada saat pandemi ini tersedialah teknologi ini. Ya, bayangkan apa yang terjadi apabila teknologi ini belum ada. Jadi pertemuan ini mungkin tidak bisa terlaksana. Kepada Bapak Ustadz Evi, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih telah sudi meluangkan waktu untuk hadir di acara malam ini. Kemudian kepada panitia dan berbagai pihak yang telah bekerja keras untuk terlaksana acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga acara ini memberi berkah kepada kita semua dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu tausiah mengenai Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah dengan tema pandemi, berkah atau musibah, yang kali ini akan dipandu oleh moderator kondang. Mungkin sudah tidak asing lagi, moderator yang sudah sangat berpengalaman, yaitu Ustadz Adri. Dan untuk penceramah kita juga mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, terutama untuk kaula muda, untuk rekan-rekan generasi milenial. Ya, kita langsung saja ke Pak Ustadz Evi Effendi. Waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Cik, ya. Terima kasih, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama, guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam yang insya Allah baik ini, penuh berkah ini, baik yang hadir di Masjid Asyifa, para panitia dan kru yang terlibat di dalamnya, dan juga para jamaah keluarga besar Fakultas
Departemen Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan juga seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kita semua digolongkan Allah sebagai umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan kami untuk memimpin, memandu kegiatan pada malam hari ini. Tausiah dari guru kita, Al-Ustadz Evi Effendi. Hatur nuhun Ustadz sudah hadir bersama kita di Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Seperti kita ketahui, insya Allah pada malam hari ini yaitu kegiatan taklim dalam rangka menyambut Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kegiatan pada malam hari ini senantiasa menjadi wasilah kita semua bertambahnya wawasan keilmuan kita, dan juga tidak hanya itu menjadi momentum untuk kita meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita dan tumbuhnya cinta kita kepada yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga seiring tumbuhnya cinta kita kepada beliau tentu harus diimplementasikan juga melalui keseharian kita yang mengacu kepada apa yang menjadi akhlak beliau yang telah dicontohkan kepada kita melalui sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan malam ini menjadi jalan bagi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan yang dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kita menghemat waktu saja karena waktu mungkin pada malam hari ini terbatas. Nanti setelah Ustaz menyampaikan paparan, silakan kepada jamaah yang di media Zoom, nanti kami akan persilahkan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom chatnya atau juga bisa melambaikan tangannya barangkali, dan juga nanti mungkin akan ada pertanyaan dari para jamaah yang ada di Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Padjadjaran. Untuk pertanyaan mungkin bisa berkorelasi dengan tema yang disampaikan barangkali begitu. Baik, kita mulai saja kegiatan tausiah pada malam hari ini. Tema yang disampaikan adalah pandemi, berkah, atau musibah. Nah, ini tema yang sangat menarik sekali, insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita, Ustadz Evi Effendi. Kepada Ustadz kami persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukralillah wa la ni'matid dhahirati wal batinah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza maridtu fa huwa yasbin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama la basa tahurun syafaqillah Allahumma asfi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Artinya Allah masih sayang sebagai zat yang maha luhur, maha ghafur, maha mengatur, maha mengukur. Walaupun dalam keadaan pandemik, kita masih bisa bersilaturahmi untuk memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna, mau diartikan seperti apa ujian ini. Maka temanya keren banget. Pandemik ini wabah, berkah, atau musibah. Tergantung mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Kalau saya punya quotes,
walaupun keadaan terlockdown, please, iman jangan down. Kegiatan jangan breakdown, apalagi sampai melahirkan suudon. Nanti konsumsinya oskadon dan saridon. Anggap we cooling down, jalani semua aktivitas dengan slow down. Betul kata Dokter Andi ini, bahwa sebelum kita lahir, takdir ini sudah dicatat. Yang jadi masalah bukan wabahnya, bukan pandemik atau COVID-19-nya. Bagaimana dari problem finder menjadi problem solver. Kita harus jadi generasi yang memberikan solusi, bukan jadi generasi yang apatis, pesimis, lalu memberikan sugesti negatif, di samping tertular, juga menularkan hal-hal yang negatif. Maka solusinya husnudon saja. Maka tadi saya katakan di awal, bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, gunakan sisa umur untuk tafakur, ekstra berpikir. Ini perlu riset, bagaimana solusi itu lahir. 2, tadakur, merenung berapa giga lagi kuota usia kita. 3, tafakur, tadakur, tadabur, meriset, membaca. Yang keempat, tasyakur, bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, banyak seangkatan yang sudah diwafatkan, sealma mater yang sudah dihantar, tapi kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka luar biasa. Wabah ini seperti tanda koma. Bolehlah istirahat dulu. Tapi tetap bersugesti positif. Karena imunisasi itu ada di imanisasi. Maka untuk menahan imun supaya stabil itu dengan iman. Saya sederhanakan saja temanya. Kalau judulnya pandemik ini berkah atau musibah, saya sederhanakan saja. Tidak harus lelah, karena kita punya lillah. Tidak harus mengeluh, apalagi tadi kata Pak Dodi, kita sangat ekstra terancam secara teknis. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, seperti Ibrahim dibakar api, pun tidak tersentuh. Maka lamani alima ataita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'udal jad min kal jad. Kalau Allah berkehendak, siapa yang mau menolak? Kalau Allah belum berkehendak, siapa yang mau memaksa? Maka setelah sholat, disunahkan wirid. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini anti gores, kalimatut tauhid. Sanitizer, disinfektan, ya, pakaian apa? Sampai berlevel-level. Jalani saja, itu ikhtiar, kita dapat pahala dari kewaspadaan sebagai wujud tawakal. Tapi kita punya sunnah yang demikian, kalau kita lakukan itu jadi anti gores. Yuk kembali ke wudhu yuk. Kalau saya kan orangnya racing singkatan, wabah itu jadi positif. Waktunya benar-benar beribadah. Sedikit ke belakang, yang jauh dari keluarga dengan program stay at home, work from home, itu jadi lebih dekat dengan keluarga. Ada imam-imam dadakan, tapi jadi stimulus positif. Taraweh di rumah, Jumatan di rumah, Idul Fitri di rumah. Hikmah apa yang kita dapat? Mungkin ini cara Allah mengumpulkan kita dengan lembut. Berbagai macam cara Allah ciptakan untuk kita menyadari, memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna bahwa banyak hal yang kita lupakan. Maka ini musibah atau berkah? Tergantung mau menyimpulkannya seperti apa. Kalau dari sudut pandang husnudon, ini jadi positif. Kita lebih dekat dengan Allah. Ngerasa nggak? Wabah, waktunya benar-benar ibadah. Copid, coba pikirkan dengan seksama. Ya, virus sing apik dina ngurus. Kita punya wudhu. Sekali wudhu, 3 kali cuci, kali 5 yang wajib, belum yang sunnah. Maka selama pandemik ini saya selalu stay jaga wudhu. Itu cara Allah menjaga hamba-hambanya. Kalaupun harus wafat, kita punya aset yang nama wudhu, sahid. Dan setiap pekerjaan kita, profesi kita adalah jihad. Maka jangan takut mati. Kalau saya mengsugesti, mengkampen, mengangkat imun anak-anak jalanan, maut mah turunan. Cuma yang jadi masalah bukan kematiannya, wafat dalam keadaan seperti apa.
Maka wabah ini akan jadi berkah kalau kita berakhir walaupun dengan wabah dalam posisi husnul khotimah. Maka lillah saja biar tidak lelah. Mengallah saja biar tidak mengeluh. Kenapa bertugasnya tidak bertahan? Karena ketakutan berarti tidak bertuhan. Padahal dalam kenyataan syariah ada ungkapan wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apapun rasa sakitnya Allah yang menyembuhkannya. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Maka doakan, konon katanya di antara kru kita ada yang kena dan ada yang OTW sembuh. Saya doakan khusus Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa ila syifa'uka syifa alai ghadu saqama labasa tahurun. Semoga Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Semoga pandemik cepat pergi, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Yang penting semuanya berhikmah. Maka dari pertanyaan musibah atau berkah, semua akan melahirkan hikmah. Yang jangan kita mensugesti diri dengan hal-hal yang positif. Padahal jatah wafatnya masih jauh karena sugesti di drop, down, akhirnya dikalah mental. Kata Nabi, faidah tatoyar tafamdi. Kalau terpengaruh, labrak saja. Saya dengan dokter Andi ini ketemunya bukan di PK Unpad, FK Unpad, tapi ketemunya di bersepeda. Bersepeda bersama-sama selalu pengen dekat dengan Allah. Berbagi imun positif, mengkampanyekan stimulus bagaimana jadi sehat pikiran, sehat lahir, sehat batin. Karena konon katanya menurut ahli kesehatan, penyakit itu muncul dari pikiran yang salah. Memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Sisanya dari makanan dan pergaulan. Maka apapun penyakitnya selalu ada obatnya. Apapun masalahnya selalu ada jalan keluarnya. Kuncinya satu. Ala bidikrillah tatmainul qulub. Tadakkur. Ingat ke Allah, hati jadi. Saya tadi dengar Qori, tuh ayat pertama yang dibacanya. Ini kan maulid nih. Kullu mauladi yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu keadaannya fitrah. Mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini kita Allah fitrahkan kembali. Kita Allah bersihkan kembali. Maka doa setelah wudhu itu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Permohonan hanya doa yang merubah takdir. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Jadikan aku orang-orang yang Engkau bersihkan lahir batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mah sedikit saja bicaranya. Utus saja corona. Corona itu singkatan bagi saya mah coba robah niatna. Ya, itu karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Efeknya kan kalau tidak karena Allah lelah, karena tidak lillah. Maka semua akan jadi kebaikan. Berarti pertanyaan pertama, berkah ini saya katakan bisa jadi berkah. Tapi ukurannya bukan materi. Berkah itu kita lebih dekat dengannya. Sok da anu tenutup orat ge aya nama lalaki wae dina rikob tuh jadi cowok-cowok syariah. Ya, yang biasa cepeka-cepeki jadi distancing sekarang mah disuruh stay sampai rungsing. Ya. Ini berkah. Kenapa? Ku Allah mah dicarek hese. Nah, melalui utusannya pandemik semua jadi meningkat kehidupan positifnya. New normal, berkebiasaan baik dalam posisi yang harus beradaptasi. Luar biasa, makanya positif sajalah. Karena Allah itu tergantung prasangka kita. Inna ma dhanni abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku menyangkaku. Kalau ini dianggap berkah, akan jadi berkah. Kalau ingin dianggap musibah, akan jadi musibah. Ini sudah menjadi takdir. Saya kemarin ke Tasik, terdaftar. Bersyukur Bandung. Survei ke Tasik. 3.000 ibu-ibu positif hamil. Efek dari stay at home itu. Itu jadi kalau kita sudut pandangnya positif, ternyata kita tanya aja lah. Ini para dokter nih luar biasa. Loba nu gering, loba nu cager. Atau posisi diri kita. Selama ini banyak sakit, banyak sehat. Banyak lapar, banyak kenyang. Nah, persoalannya yang mengunci, loba poho, loba ingat ke Allah. Itu persoalan yang paling besar. Maka pandemik ini berjasa sekali. Wabah, waktunya benar-benar beribadah, jadi fokus ke Allah. Walaupun ya anestesi ya, seperti terbius dan membius, tapi tetap harus fokus dan serius.
Kita dibius, dibiarkan. Saya pernah dibius dulu lagi, apa ya dulu teh, anu penyakit naku cengek teh, usus buntu. Gitu, geningan dibius teh dipaksa cina maot sakedeung. Ya, ini pandemik ini membius kegiatan, membius ibadah, jadi berjarak. Nggak apa-apa, udah takdir. Komun utara ke masjid mah atau ke wabah teh, untung tarati baheula jadi terlatih. Kita mah justru malah rindu ya ke Asyifa. Asyifa ini kan obat. Mudah-mudahan acara malam ini, Maulid Nabi ini menjadi obat yang mencerahkan, lalu memberkahkan, lalu terpetik arti, tertuai hikmah, terurai makna. Mau seperti apa kan ujian ini? Maka tadi MC itu keren tuh. Hamdalahnya surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Dua-duanya ujian. Ada yang meninggal, kita sibuk menyiapkan kafan, memandikan, menyolatkan, menguburkan. Pahalanya bagi yang hidup. Ada yang lahir, kita yang nyari akikah ayahnya, yang masak-masak ibunya. Pahalanya bukan buat bayi yang baru lahir, buat yang hidup lebih dulu. Maka tidak ada di situ nilai negatifnya. Justru ini ladang pahala, ladang amal. Ya, yang tadinya jauh, terpisah ruang dan waktu karena tugas, sekarang berkumpul dengan keluarga. Tapi tadi Dokter Andi terharu sekali dengan Zoom ini, kita terpisah ruang dan waktu. Jauh di mata, dekat di doa, jauh di kaki, dekat di hati, jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insya Allah saling mendoakan. Ya, maka jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Enjoy weh, dah kita mah punya doa. Apa Ustaz doa anti gores untuk wabah ini biar jadi berkah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung ketika malam kepada Allah yang menguasai, merajai apabila malam telah gelap gulita, kejahatan bertumpuk di situ. Berlindung saja ke Allah. Nabi Ayub itu berapa tahun diuji dengan penyakit kulitnya, kembali utuh. Nabi Ibrahim dibakar api, tak tersentuh. Nabi Yusuf dikunclungkan ke sumur, malah jadi raja. Jadi, antakrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Apapun yang kamu anggap buruk, selama dengan keburukan itu jadi lebih dekat dengan Allah, itulah kebaikannya. Setuju tidak? Tapi apa yang kamu anggap baik, tapi dengannya kita jadi jauh dari Allah, disitulah keburukannya. Jadi persoalannya semakin meruncing dan sederhana. Dengan pandemik, dengan COVID-19, dengan wabah ini, kita lebih dekat atau lebih jauh dengan Allah. Keuntungannya ada di situ. Maka kalau ini lebih mendekatkan diri kepada Allah, saya pikir corona ini utusan Allah yang membaikkan kita karena lebih dekat dengannya. Saya lihat banyak positifnya ini, luar biasa. Maka bersabarlah, itulah solusinya. Ustaz ada sabar gaya batasnya? Batasnya sabar. Penyakit itu adalah akumulasi dari negatif-negatif yang tidak diselesaikan sehingga bertumpuk jadi persoalan. Maka yuk sama-sama kembalikan dari mana asal kehidupan ini, siapa yang memeliharanya. Tadi ayatnya dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ini ada pengobatan tibbun nabawi. Berarti Nabi ini dokter. Artinya Nabi diutus, tadi ayatnya dibaca oleh Dokter Andi, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk jadi rahmat. Sehingga terlebih solusinya tadi diawalkan, jaga wudhu, mau tidur, mau bersetubuh, ya, mau baca Quran, biar kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan. Apalagi para terapis kesehatan nih, rek manik sama sen, wudhu heula, ADP tetap dipakai, tapi wudhu dulu. Saya yakin ini mujizat. Apa mujizat? Bilal aja yang belum wafat, Rasulullah kasih isyarat, aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Bonus dari mana isyarat itu? Para sahabat bertanya kepada Bilal, karena dia yang dapat isyaratnya. Wahai Bilal, apa keutamaan sampai engkau punya bonus dari Rasul, mendapat sinyalemen, engkau masuk surga. Aku dengar suara terumpahnya Bilal di surga. Bilal jawabnya sederhana. Aku selalu menjaga wudhu dan tidak pernah melepas 2 rakaat setelah wudhu. Saya pikir ini solusi syariah ini. Kalau pandemik mau dianggap berkah. Tapi kalau tidak mengamalkan sunnah karena Rasul diutus untuk diikuti. Wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah.
Rasul diutus fungsinya untuk diikuti, ditaati dengan izin Allah. Kalau ingin dapat izin selamat dari wabah, ikuti sunnah, nyusun ngeunah. Saya jujur aja, selama pandemi PSBB, karena memang publik merindu ya, internal kajian masih jalan dengan protokol kesehatan, dominan di daring dan live Zoom. Saya tak kurang setiap hari itu bersentuhan dengan 100 orang, malah 1000 orang. Artinya riskan sekali seperti para terapi ini, para dokter ini. Maka solusinya adalah tauhid. Yakin Allah yang menyembuhkan, dekat-dekat saja, berbaik-baik saja dengan Allah. Maka kalau ada satu keadaan yang kamu harapkan itu lahir tidak baik, maka berbaik-baiklah dengan keadaan itu. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul, walaupun lewat Zoom berkumpullah, saat itu Allah bahagiakan. Jangan menunggu sedekah untuk kaya, bersedekahlah saat kita sedekah, saat itu Allah kayakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum biar naik imun. Saat kita tersenyum, saat itu Allah bahagiakan. Saya yakin sebentar lagi ini akan Allah cabut. Selama istighfar kita dominan, tobat kita dominan, menjaga sunnah, salah satunya wudhu dominan. Insya Allah sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan diri masing-masing dulu. Maka positifnya banyak sekali ini. Dulu mah kan kalau jalan longgar bahagia kita ya. Sekarang mah kemarin-kemarin jadi sieun itu sedih, jadi sepi ya. Maka satu hadis sebelum tanya jawab kita, kenapa takut mati? Rasulullah pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan fenomena akhir zaman? Yusikul umamu antada akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu masa di mana kamu nasibnya seperti makanan yang dicabik-cabik, orang lapar diparebutkeun gitu. Lalu amin kilatin nahnu yauma idi ya Rasulullah. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum yauma idin katsir. Jumlah kalian saat itu mayoritas. Persis seperti di Indonesia, mayoritas muslim. Tapi kenapa ya Rasulullah? Seperti ada persoalan. Gusaun ka gusa isel. Keadaannya seperti buih lautan. Besar wujudnya, mayoritas, tapi nggak punya kekuatan. Apa yang menyebabkan kerapuhannya ya Rasulullah? Al-wahnu. Wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Mahual wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia sehingga menakutkan kematian. Padahal maut turunan. Kalem weh. Ya. Yang saya takut dari pandemik ini, kita jadi musyrik. Takutnya karena coronanya bukan. Tenang. Rek teu corona ge geus waktuna mah datang. Cuman deketan persoalannya yang sifatnya nyeun takdir gitu. Makanya dalam menyikapi wabah zaman Rasulullah lockdown. Nutulah ka jero, nutu jero keluar. Nah ini sudah di oleh syariah. Tinggal mau nggak taat terhadap Rasulullah yang menjadi contoh yang baik dalam seluruh segmen kehidupan. Laqad kana lakum bi Rasulillah hasanah. Itu syaratnya berat. 5 Allah wa yaumil akhir. Ini jadi bekal untuk kita lebih dekat mempersiapkan Allah karena yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Syaratnya satu tadi, wa dzakarallah dzikron katsira, berbanyak ingat saja. Kata Nabi, bicara ingat, tudzakiru ala hazimil ladzat, perbanyaklah ingat. Mengingat apa ya Rasulullah? Tudzakirul maut. Ingatlah kepada si pemutus kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut. Maka kita diberikan oleh pandemik ini banyak pelajaran. Mun aya nu korban, ulah merasa dia saja. Kita pun dalam antrian. Kewajiban kita adalah bertawakal. Karena ada orang sakit, berobat, lalu sembuh, wajar, tidak ada ikhtiar. Ada orang tidak, ada orang sakit tidak berobat, sembuh, ada. Ada orang tidak sakit, otomatis tidak berobat, tapi maut. Ini kan misterius semuanya. Maka kewajiban kita adalah mencegah, menjaga, mengobati. Selebihnya, faida azamta fatawakal Allah. Nanti kesimpulannya muncul sendiri di pikiran sehat kita.
pandemik ini berkah atau musibah? Kalau saya pribadi menyatakan berkah, karena dengannya simpel. Kita jadi lebih dekat dengan Allah. Kita jadi rindu berjamaah. Kita jadi rindu berkerumun bersilaturahmi. Maka kuncinya adalah sabar ya, dan sabar nggak ada batasnya. Kuncian sementara untuk supaya mental imun. Surah Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, kuatlahlah kesabaranmu. Warobitu, jaga perbatasan, lockdown, PSBB. Wattaqullah, kuncinya takutlah kepada Allah. La'allakum tuflihun, ingin kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Berkah malam ini juga ada hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, mudah-mudahan jadi disinfektan untuk persoalan yang sedang menakuti dan menakut-nakutkan kita. Itu saja Pak MC, sementara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallah khair Ustaz atas paparannya. Banyak sekali apa yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali paparan dari Ustaz yang sepertinya harus kita garis bawahi. Yang saya dengar tadi yang paling krusial itu adalah ketika tema disampaikan bahwa pandemi itu musibah atau berkah. Tadi Ustadz sampaikan bahwa itu bisa menjadi musibah, bisa jadi juga berkah. Tergantung bagaimana paradigma kita dalam mensikapi kondisi saat ini. Jika kondisi ini ternyata bisa mendekatkan kita kepada Allah ya Ustadz ya, itu menjadi kebaikan. Dan insya Allah itu bisa menjadi berkah ya Ustadz ya. Tetapi malah kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita harus lebih introspeksi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kepada tanya jawab Ustaz, nah, memang dalam mensikapi pandemi ini tidak sulit, tidak mudah Ustaz ya. Pertama mungkin karena waktu yang sudah relatif lama Ustaz. Ini kita 8 bulan menjalani ini. Dan akhirnya di fenomena terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat yang awam Ustaz ya, itu banyak sekali reaksi yang berbeda-beda. Ada yang tidak percaya, ada yang tetap istiqomah menjaga jarak, ada yang sudah biasa-biasa saja gitu Ustaz, hilang kepercayaannya. Nah di sini kami akan menghadirkan ini sebuah contoh yang mungkin harus kita pahami barangkali. Ternyata COVID itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang di luar tenaga medis gitu Ustaz. Dan ternyata pengalaman yang sangat luar biasa dan harus kita tafakuri. Di sini telah hadir Dr. Fansuri ya. Dr. Fansuri hadir. Halo. Dr. Fansuri silakan ditampilkan di Zoom. Dr. Fansuri ini Ustaz salah seorang dokter residen, dokter spesialis anestesi. Beliau keluarga besar Departemen Anestesi yang beberapa saat lalu beliau terpapar COVID-19 Ustaz. Ternyata apa yang beliau alami, informasi yang saya dapatkan dari teman-temannya, ternyata kondisi yang sangat mungkin tidak bisa kita duga Ustaz. Jadi beliau masuk di ICU dan sudah memakai ventilator. Dan beliau menjalani perawatan kurang lebih selama 28 hari Ustaz. Dan bisa dikatakan beliau itu dalam keadaan koma Ustaz. Nah, ini terjadi pada seorang dokter Ustaz. Gitu. Seorang dokter. Itu kalau misalkan memang di antara kita ada yang memang terutama masyarakat awam yang mungkin menyaksikan pada malam hari ini, begitulah ternyata COVID itu ada. Dan tetap kita harus menjaga jarak, tetap kita harus melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan. Karena itu juga merupakan ibadah yang dicontohkan pada zaman Sayyidina Umar saja. Waktu itu di Damaskus terjadi sebuah pandemi, sampai Sayyidina Umar mengambil salah satu hadis untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memerintahkan orang di dalam lingkungan untuk tidak keluar. Nah, jadi lockdown itu ada dalilnya dalam agama Islam. Jadi ketika itu terjadi pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Nah, ini Dr. Fansuri sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nah, Dokter Mansur ini telah merasakan COVID gitu. Jadi memang kita harus mendengar barangkali agar kitanya lebih bisa memahami. Karena saya juga punya beberapa teman dari ahli masjid, dari pedagang, dari mahasiswa, tetangga-tetangga saya yang Asan ada COVID mah kayaknya enggak ada gitu bilang gitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa menjadi itibar buat kita semua. Bagaimana Dok bisa diceritakan untuk kami semua, dan ini juga memang di streaming di YouTube Dok. Jadi di-sharekan juga di Universitas Pajajaran, ini beberapa teman saya di grup Masjid Asyifa FK Unpad juga, karena memang sudah tersebar linknya di seluruh universitas di Unpad. Semoga bisa menyimak apa yang dokter sampaikan. Apa saja sih yang dokter alami dan bagaimana awalnya bisa terpapar COVID sebelumnya, dan apa yang dijalani sampai alhamdulillah dokter dalam keadaan sekarang sudah normal, negatif kembali Dok. Silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru saya di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif, yang terhormat Ustadz Epi Effendi, dan yang terhormat rekan-rekan sejawat, senior, residen, akan selesai semuanya. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya maupun kita nikmat masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana beliau sebagai suri tauladan di muka bumi ini yang patut kita contoh. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Mansur Ihsan, merupakan PPDS Anestesi semester 4. Kebetulan saya salah satu dari pasien yang atau misalkan yang sudah mengalami atau mendapatkan ujian dari Allah atas sayangnya Allah kepada saya sekitar waktu 1,5 bulan yang lalu. Memang tidak disangka-sangka waktu itu ujian itu begitu datang yang tidak dalam keadaan yang memang saya kira. Jadi begini ceritanya, memang waktu saya terkena pertama tahu dari terdiagnosa dari penyakit corona ini, sebelumnya memang saya sehari-hari beraktivitas di RSHF. Dalam waktu 1 minggu memang saya memang merasakan ada gejala-gejala yang memang saya sudah curigai. Pertama memang saya merasa ini gejala sakit yang memang tidak saya hiraukan pertama ini. Saya demam tinggi setiap malam. Kemudian saat pagi memang agak membaik setelah minum obat, saya melanjutkan kembali aktivitas di RSHF. Namun pada hari ke-7 atau 1 minggu, pada saat itu memang keadaan sudah mulai saya tidak kuat. Memang saya datang ke rumah sakit, ke IGD dengan ditemani istri saya. Saya memeriksakan kondisi yang memang waktu itu sudah dibarengi dengan ada sesak nafas. Waktu itu di IGD saya diperiksa, kemudian diperiksa
pemeriksaan penunjang seperti ronsen, pemeriksaan swab test yang menunjukkan hasil positif ke arah penyakit corona. Dan pada saat itu hati saya pun seakan tidak percaya kalau misalkan saya terkena penyakit ini. Namun apa boleh buat, untuk saat itu saya harus menjalani dan harus bisa tumbuh kembang dari penyakit tersebut. Kemudian saya setelah dari IGD dirawat di ruang HCU selama 3 hari. Kemudian waktu sekitar hari ketiga saya mengalami kesulitan, detak nafas semakin berat. Kemudian dari tim yang merawat saya di HCU memutuskan untuk melakukan pemasangan alat bantu nafas yang mungkin itu akan dibarengi dalam keadaan nanti saya juga akan di dalam kondisi di anestesi atau ditidurkan. Pada saat itu berita untuk saat itu disampaikan oleh konsulen dari anestesi menyampaikan kepada saya. Pada saat itu saya harus dipasang alat bantu nafas, kemudian saya harus ditidurkan untuk beberapa saat. Pada saat itu pun saya merasa kalau misalkan kondisi saya sudah sangat buruk, dan saya pun sempat putus asa, dan saya pasrah waktu itu berdoa sama Allah kalau misalkan memang keadaan sudah memburuk dan saya sudah tidak bisa atau sudah waktunya untuk dipanggil, saya sudah terima. Namun pada saat itu pun saya beberapa saat memang mungkin seperti yang dibilang Pak Ustadz, tidak berani menghadapi maut. Waktu itu saya ada ketakutan karena memang saya ingat apa yang ditinggalkan di dunia, seperti keluarga, teman-teman, semua saya tidak ingin meninggalkannya. Kemudian ada satu ketakutan juga untuk menghadap ke Allah, itu saya belum punya bekal apa-apa. Pada saat itu pun saya pasrah dilakukan pemasangan alat bantu nafas dan saya ditidurkan sekitar 1 minggu atau sekitar 80 harian. Itu saya ditidurkan, kemudian saya dibangunkan kembali, dan pada saat bangun memang dalam kondisi saya masih bingung. Ini saya di tempat mana, karena memang waktu itu saya tadinya pada saat awalnya saya sebelum ditidurkan. Mungkin ini sudah di tempat alam yang memang yang sudah berbeda. Waktu itu saya berpikir ini sudah alam berbeda, namun tidak disangka ada beberapa teman dan ada beberapa senior perawat yang menghampiri dan memang memberitahukan kalau misalkan saya kembali dibangunkan dari itu sekitar 1 minggu, dan saya masih berada di tempat perawatan. Pada saat itu saya bersyukur sama Allah, ternyata saya masih diberikan umur, walaupun sebelumnya saya sangat ketakutan akan menghadapi maut. Dari sana saya bersyukur pada Allah akan nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan alhamdulillah pada saat itu dengan dukungan dari teman-teman, dengan
dari keluarga dan tim yang merawat saya dalam ikhtiar untuk pengobatan, dan saya pun kemudian selalu berdoa kepada Allah untuk kesempatan yang sudah diberikan ini akan tidak akan saya sia-siakan lagi. Alhamdulillah pada saat itu saya berjuang dan dibangunkan sekitar 2 minggu lebih saya berhasil untuk melepaskan alat bantu nafas tersebut. Kemudian saya masih dalam tahap pengawasan observasi dalam waktu sekitar 1 minggu dalam upaya yang memperbaikan. Kemudian alhamdulillah pada sekitar perawatan yang hari ke-30 saya sudah diizinkan untuk menjalani rehabilitasi di rumah. Demikian mungkin pengalaman saya waktu menghadapi penyakit corona tersebut. Yang saya dapatkan hikmah dari sakit tersebut memang ya awalnya memang saya merasa sebagai manusia memang ini penyakit tersebut sebagai musibah. Kenapa saya bisa terjadi sakit tersebut? Tapi setelah beberapa saat saya dibangunkan kembali, saya bersyukur sama Allah. Saya misalkan saya masih diberi kesempatan umur dan mungkin bisa diambil petik dari pengalaman saya itu merupakan berkah. Saya masih diberikan kesempatan di dunia untuk memperbaiki diri saya, kemudian untuk beribadah lebih baik, dan untuk kedepannya mudah-mudahan saya bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi maut dan untuk melakukan Allah. Terima kasih Ustaz. Yang pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, jamaah. Dr. Fansuri dalam melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui juga bahwa beliau ini usianya masih relatif muda, jauh lebih tua saya, Ustadz. Beliau informasinya usianya baru 33 tahun. Itu adalah usia di mana seseorang itu lagi seharusnya imunitasnya yang kuat ya Ustadz ya. Tapi ya stabil. Saya udah 41 gitu. Nah, jadi untuk kita semua mari kita sama-sama untuk tetap menjaga, kita niatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi Ustaz sudah sampaikan kepada kita harus menjaga diri kita dan juga keluarga kita, terutama dalam pandemi ini tentu saja itu pun harus tetap kita implementasikan. Karena ketika kita terjangkit oleh COVID, besar kemungkinan keluarga kita pun akan ikut terkena, Ustaz. Gitu. Nah, Dokter Fansuri, Dok? Ya, Ustaz. Dokter sekarang masih di rumah ya Dok ya, masih dalam pemulihan dari istirahat ya Dok ya? Betul Pak Ustaz. Memang rehabilitasinya bisa dilanjutkan di rumah. Oh ya, mungkin ada yang bisa disampaikan Dok kepada jamaah yang gabung pada malam hari ini, baik yang online maupun yang offline. Bagaimana kesan dan pesannya Dok untuk kami semua Dok? Karena ternyata dokter ini kan memang seorang tenaga kesehatan bisa terkena juga Dok. Memang lebih rentan Dok ya, mungkin di rumah sakit itu bertugas banyak orang yang sakit barangkali gitu Dok ya. Itu mungkin silakan Dok disampaikan barangkali kesan dan pesan untuk kita semua Dok. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu pesan dari saya, wabah ini memang ada gitu. Yang pertama itu jadi masih ada kebingungan di masyarakat, misalkan ini tuh
belah antara yang percaya dan tidak. Nah, kalau misalkan saya sebagai tenaga medis atau kesehatan nih berhak untuk berkewajiban untuk mengedukasi kepada masyarakat. Nah, tetaplah untuk menjalani protokol kesehatan dari pemerintah, taati peraturan. Wallahu alam kita bertemu atau kita terpapar dimanapun kita tidak ada yang tahu ya, tapi sebagai insan manusia yang diberikan ilmu pengetahuan, kita sebagai yang mempunyai ilmu, kita harus menjalani segala sesuatu dengan dasar seperti itu. Kita mengetahui penyebaran virus seperti apa, kemudian kita harus mencegahnya seperti apa. Kita harus menjalani protokol kesehatan yang diberikan dari pemerintah dan dari bagian pelayanan kesehatan. Yang pertama itu, kedua untuk ibadah kita selalu kita mungkin tadi dari pembukaan juga sudah diberikan kalau kita memang kadang ibadah kita tuh macam gitu, kalau sebelum kita diingatkan, tapi kalau tidak diingatkan baru kita dengan diingatkan dengan ujian seperti sakit, kita akan meningkat. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ibadah ketakwaan kita, beribadah kepada Allah sebelum kita memang dijemput agar kita sebelum menghadap pada Allah SWT. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kepada guru-guru saya yang telah merawat saya di SHS ini. Alhamdulillah, saya merupakan pasien yang memang pertama untuk alhamdulillah berhasil untuk diekskludasi atau misalkan lepas dari bantuan alat bantuan nafas dan beberapa yang memang di samping dari usia memang guru-guru saya, rekan kita senior, adik-adik junior saya selalu membantu saya dan keluarga. Alhamdulillah dengan bantuan Allah SWT bisa kembali pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Alhamdulillah kebahagiaan bagi saya. Insya Allah keluarga kebaikan dari guru-guru saya, dari teman-teman akan senior akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Fansuri yang telah menyampaikan, menceritakan pengalamannya kepada kita semua, sekaligus kesan dan pesannya untuk kita semua. Dan juga tadi juga saya dengar Ustadz bahwa Dr. Fansuri ini banyak yang sayang. Tadi saya dengar dari para panitia juga banyak yang memperdulikan bagaimana agar beliau itu sembuh. Sampai saya dengar juga beliau dari salah seorang dokter, obat yang dicari pun gimana caranya biar dapat yang enggak ada gitu. Nah itu juga salah satu hikmah buat kita, bagaimana agar kita tuh menjadi pribadi yang memiliki banyak teman Ustaz ya. Bukan hal yang mudah ya Ustaz ya. Nah itu juga adalah sebuah hal yang harus kita ambil hikmahnya dan kita harus pelajari bagaimana agar kita bisa seperti Dr. Fansuri. Di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temannya tidak meninggalkan, tetap berjuang, membantu, mensupport, memotivasi, sampai alhamdulillah Dr. Fansuri bisa kembali sehat, walaupun sekarang masih dalam pemulihan.
Nanti paling di akhir, kemudian di akhir tausiah kita berdoa bersama Ustadz ya, khususnya untuk Dr. Fansuri, semoga diberikan segera kesembuhan secara totalitas, dan juga umumnya untuk kita semua yang ada di sini, baik online maupun yang offline, dan juga untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di negara maupun di dunia kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pandemi ini sesegera mungkin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh ditampilkan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini, punten Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah sedangkan kita selalu ditimpa permasalahan? Nah, mohon persarahannya Ustadz, apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menimbulkan prasangka baik kepada Allah? Wah, ini kayak prasangka buruk terus, geser. Naros ke Ustadz. Mangga Ustadz. Terima kasih untuk penanya. Khususon buat dokter yang sedang dalam proses OTW sehat. Semoga Allah percepat kesehatannya dan stabil kembali ya. Ini untuk penanya bagaimana tips. Ingat Allah, ingat mati, lupakan kejelekan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Itu percik-percik variabel supaya hati tenang. Kalau saya mau quotes-kan begini ya, catat buat status nih. Kalau kelihatan hari ini takdir pandemik ini seperti kaki terkilir. Tidak sedikit yang nyinyir. Ini takdir atau titik nadir? Sudahlah. Dari pelajaran ini kita belajar kepada sang air yang berjalan dari hulu ke hilir tanpa didramatisir. Sudah pasrah saja, karena tidak ada takdir buruk kalau bagi saya. Yang buruk itu pemikiran kita yang belum tahu dan belum paham sampai kepada pemahaman bahwa ada kebaikan di balik apapun. Maka musibah sekalipun, biar prasangkanya jadi baik, itu kan ada ayatnya. Idza asobathum musibah, cepat kembalikan. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua kembali kepada Allah. Maka punten ya, kita sombong. Nu urang, menang urang, kurang. Diingetin sama pandemik, ay urang nu saha, urang kusaha, urang menang saha. Punten, manusia, mana nusia. Nah, jadi solusinya adalah jangan marah. Setelah kita kenal arah, pasrah saja. Semua akan berbuah indah dan cie-cie pada waktunya. Maka kuncinya adalah husnudon. Tip and triknya adalah tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu pemikiran kita yang belum memahami untuk apa maksud takdir itu. Inna anna dhonni abdibi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Maka sabar itu di awal. Pasti ini ada hikmahnya. Pasti ini ada positifnya. Mungkin itu. Ya baik, alhamdulillah. Jadi tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada takdir yang tidak baik ya Ustaz ya. Selalu baik, tergantung bagaimana tadi pas tema Ustaz ya. Nah, pandemi ini bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Kembali lagi kepada prasangka kita, kepada mindset kita gitu Ustaz, menyikapinya. Tadi itu pertanyaan dari dari Bapak Raja Ahmad Anzari. Nah ini pertanyaan yang kedua Ustaz. Wah ini pertanyaannya viral ini Ustaz. Assalamualaikum dari Ibu Hana nih. Izin bertanya tanggapan Ustaz mengenai kelompok yang menganggap COVID ini konspirasi Ustaz. Itu Ustaz. Apapun tanggapannya ini sudah menjadi takdir. Jangan memperbesar persoalan karena sudah terjadi. Yang kita pikirkan solusinya. Karena kalau ditanya ini konspirasi atau bukan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tugas kita ini ladang amal bagaimana ini jadi problem solver bukan problem finder ya. Kita jadi generasi yang fight of solution bukan fight of problem. Kalau didebatkan korban bertambah, hati jadi resah, gelisah, gundah, gulana. Sudah karena kita sudah mengenal arah, jadikan semua hikmah sehingga bernilai berkah jauh dari musibah. Karena musibah terbesar itu ketika berburuk sangka kepada Allah. Terlebih suudon. Terlepas orang konspirasi atau bukan, itu amal untuk dirinya. Maka dalam Quran ada ayat yang jahat kembali kepada dirinya, kejahatannya yang baik. Maka ini ladang amal bagi saya mah.
terlebih para terapi kesehatan. Ini jihad besar. Bagaimana kita diberikan ilham oleh Allah untuk mencari solusi bahwa ini tidak harus menebar lalu menular, tapi tertakar, tidak akan tertukar, semua akan selesai dengan apa yang kita bisa. Manjada wajar, bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tidak harus berpikir ini konspirasi atau tidak, Allah tidak tidur. Tapi saya yakin setiap penyakit ada obatnya. Setiap persoalan ada solusinya. Jadi bagian dari masalah atau jadi bagian dari penyelesaian. Toh itu tidak menyelesaikan masalah. Bukan kenapa, tapi bagaimana. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz. Itu pertanyaan yang kedua. Dan kalaupun dikata konspirasi juga yang sakitnya ada, Ustaz tadi bukti saya. Jadi kalaupun memang betul konspirasi, tetap baik kita tetap harus menjaga ya saja. Itu yang kemudian mestinya tidak tersugesti, karena tersugesti jadi sakit. Teku corona ge maut. Karena berpikirnya didominasi oleh informasi-informasi yang tidak harus dipikirkan. Bukan saya membela kalaupun konspirasi ada, karena dosa nama kersi eta. Ini sudah jadi problem, mau dicari jalan keluarganya. Kendanu jahat mah walau ke mau diantep. Nah, kan dari kejahatan itu kita jadi pihak yang mana nih? Yang menambah masalah atau yang mengurangi dan menyelesaikan masalah? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Mending memposisikan kita dari dan sebagai mengilhami bukan menghakimi. Ini sudah terjadi. Konspirasi, ayah korban. Kita tidak berpikir itu lagi. Gimana ini berhenti? Ya, baik Ustaz, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang di kolom chat, saya persilahkan kepada jamaah yang hadir nih di Masjid Asyifa. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan, mangga. Ada pertanyaan? Di sini saya lihat di Zoom yang masuk itu ada sekitar 110 ya yang bergabung, dan juga saya lihat di YouTube juga ada yang bergabung kurang lebih sekitar 30 lebih mungkin ya. Nah, di Instagram saya belum tahu di Instagram berapa yang gabung nih. Nih yang dari live silakan, ada yang akan bertanya silakan. Bebaslah pertanyaannya, kalau tidak terbayang pertanyaan pandemi boleh pertanyaan yang lain. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kegiatan ini Ustaz diselenggarakan oleh Departemen Anestesi FK Unpad bekerja sama dengan DKM Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Makanya saya kebagian jadi moderator. Bahagia adalah udunan. Alhamdulillah, semoga menjadi amal baik Gus saja. Nah, juga kita mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia dan juga teman-teman yang terlibat dari tim rumah tangga fakultas, juga dari tim IT yang alhamdulillah mendukung sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Baik, ada pertanyaan silakan. Aha, alhamdulillah Dok. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustadz, saya Nafra dari Residen Anestesi mewakili. Yang ingin saya tanyakan mungkin tidak berkenaan dengan judul kita Ustadz, tetapi yang mau saya tanyakan ini mungkin kontroversi bagi saya, mungkin karena kekurangan ilmu saya di bidang agama Ustadz. Ada kutipan satu hadis yang mengatakan, larilah kamu seperti melihat singa pada saat pandemi seperti ini, Ustadz. Kemudian yang saya hubungkan mengenai sholat berjemaah kita yang sekarang diberi jarak. Ada satu hadis lagi yang saya ambil, apabila kita menjarangkan saf kita maka Allah akan memutuskan rahmat. Nah, di sini yang kontroversi bagi saya karena mungkin kekurangan ilmu bagi saya, Ustadz. Mungkin malam ini alhamdulillah telah ditemukan dengan Ustadz, mungkin Ustadz sebagai penerang bagi saya. Hatur nuhun Ustadz. Ini pertanyaannya sebetulnya dengan nyambung pertanyaan yang akan saya bacakan di kolom Zoom Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya,
Karena pandemi COVID ini kan kita harus jaga jarak. Bagaimana hukumnya kita sholat berjamaah tapi softnya harus ada jarak gitu. Walaupun ini mungkin nanti ada multi persepsi, ada fikih Ustaz namanya gitu. Silakan ini pertanyaan kedua nih nyambung dengan, jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di Zoom gitu. Gitu. Itu Dok ya, silakan. Keresahan ini akan terjawab. Jadi ketika orang bertanya itu ngerti enggak? Sebetulnya orang bertanya itu ngerti. Minimal dia ngerti hukum kenapa bertanya. Karena nggak ngerti. Nah, artinya yang bertanya itu punya ilmu. Nah, untuk mengilmui persoalannya adalah fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada yang lebih tahu. Untuk urusan sholat berjarak ini sakit hati batin mah. Karena memang hadisnya sahih. Renggang sabmu, renggang hatimu. Benar sholatmu, benar seluruh urusanmu. Berarti ini sampai ketatanan ibadah aja jadi rusak sepertinya. Tapi kan nggak di situ karena darurat. Tidak mampu sholat sambil berdiri bisa dilakukan sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk bisa dilakukan sambil berbaring. Tidak bisa saum bisa kodok. Tidak bisa kodok bisa fidyah. Kalau tidak darurat mungkin dosa. Ini kan termasuk protokol, ikhtiar bagaimana kemungkinan itu jadi minim. Yang Allah minta itu ikhtiarmu, perbuatanmu, rizki, kejutan. Finishing ku doa. Makanya saya tadi doakan, semoga pandemik cepat pergi, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang, biar kembali nyaman. Nah, jadi ad-darurat tubihul mahdurat. Tidak termasuk rusak karena keadaannya darurat. Kecuali kalau new normal sudah kembali paripurna dan sempurna, kita sholat masih seperti itu jelas rusak. Maka Islam ini saya betah di dalamnya kenapa? Sangat arif dan bijak. Kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Tidak berdosa. Sholat tidak di masjid pun karena ada alasan. Punten ya. Babi sekalipun jadi boleh yang tadinya haram. Selama memang tidak ada makanan lagi. Kita tidak menjaga jarak kalau tidak ada ilat. Ilatnya itu, penyebabnya itu adalah pandemik itu sendiri. Ya, maka ya ini jadi motivasi untuk kita ekstra berdoa, mendekati Allah. Bagaimana negosiasi dengan doa, ya Allah, ujian apa ini? Kami tidak mengerti, tapi Engkau maha menyelesaikan semuanya. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu jadi penting. Ni'mal maula wa ni'man nasir itu jadi kuncian. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Rasul kalau ada ketegangan, kebingungan yang tidak terselesaikan dengan akalnya dan pikirannya, Rasul ngelihat ke langit. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatikan nastagis. Ini bukan keinginan kita. Maka hidup tidak seperti apa yang kamu pikirkan, tapi seperti apa yang kamu jalani. Maka kembali perbaiki prasangkamu kepadaku. Ya, alhamdulillahirobbilalamin sudah terjawab, Dok. Ya, ada pertanyaan lagi barangkali? Silakan, mumpung Ustadz Devi bisa berkesempatan hadir kembali di Masjid Asyifa. Sebenarnya beliau rutin terjadwal sebulan sekali kalau sebelum pandemi Ustadz ya. Jadi Asyifa ini dilaksanakan kajian selepas sholat zuhur berjamaah. Beliau mengisi rutin pada minggu keempat setiap bulannya. Baik, ini Ustadz ada pertanyaan lagi dari Dokter Anglita. Nah, kalau nggak salah beliau itu ada di Belanda saat ini. Nah, benar ternyata. Assalamualaikum, Dok. Saya Anglita dari Belanda. Punten Ustadz izin bertanya, bagaimana adab tayamum di masa pandemi saat kita berada dalam perjalanan? Karena saya merasa riskan untuk menepuk tangan ke permukaan selama dalam perjalanan karena takut bahaya COVID. Mohon penjelasannya, saya butuh petunjuk. Apakah boleh saya menepuk tangan ke bagian dari permukaan tubuh saya sendiri demi menghindari permukaan umum yang mungkin disentuh oleh orang banyak? Saat ini jarak antara sholat duhur, asar, dan maghrib sangat dekat, sehingga seringkali harus menjamaah sholat. Terima kasih sebelumnya Ustadz atas jawabannya. Mangga Ustadz. Wa in kuntum mardo, apabila keadaanmu sakit, pandemik ini kan bikin sakit nih. Au ala safarin, atau dalam perjalanan, satu paket, sepakatnya ada nih. Ya, itu fatayammamu, bertayamum lah. Hukum tayamum itu wajib kalau tidak ada air. Sunnah kalau
ada air. Terlebih bagi yang safar, bagi yang sakit. Ibu ini dalam posisi safar di negeri orang. Terlebih ada pandemik. Bagaimana? Ini kelebihan pandemik ya. Dulu mah cuci tangan teh kalau sudah buang air ya. Sekarang mah habis pegang pintu juga cuci tangan, dikasih ekstra preventif ya. Nah, ini untuk urusan fikih memang fleksibel. Bagaimana kalau mau tayamum takut ke benda-benda, biasanya ke tembok, ke kursi, ini ke badan sendiri. Kalau itu dianggap lebih nyaman karena yang jadi target tayamum itu kan sa'i dan thayyiban, debu yang bersih. Kalau ibu ragu jangan, terlebih akhirnya ditekan oleh pandemik. Ibu beribadahnya ragu, jangan. Lakukan yang ibu yakin, termasuk ke badan. Kalau saya di perjalanan, kalau nggak ke celana, ke baju. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu setelah maksimal ya. Ya. Sieun kanu temok, aya nu botak, kanu sirah kan jadi pipasehaeun. Ya sudah. Apa yang kamu mampu yang dekat denganmu. Allah itu berharap kemudahan, bukan kesulitan. Sabar itu mudah berat. Mudah kalau paham. Syukur itu berat mudah. Mudah kalau paham. Di sini. Maka ibda binafsik. Seperti jarak safar itu kata Nabi. Ibda binafsik. Kamu yang lebih tahu. Ini safar atau bukan. Jangan melakukan rukhsah untuk kemaksiatan. Mau nonton bola, pergi dulu ke Cileunyi, dijamak di sana biar nontonnya tenang. Allah juga tahu niatnya karena naon ya. Nah, ibu dengan kapasitas kedaruratan yang ada, maka beribadalah semampu kita. Yang jangan itu meninggalkan kewajiban itu. Maka tadi saya ulang, tidak mampu sholat sambil berdiri, sambil duduk, tidak mampu duduk sambil berbaring, itu konversinya. Tidak mampu saum, kodok, tidak mampu kodok, fidyah. Selama ilatnya jelas. Tidak ada air, ya tayamum. Ada air pun disunahkan tayamum. Bagi siapa? Bagi yang sakit. Kalau tidak ada air, jadi wajib tayamum. Jadi ibu tenang saja. Apa yang ibu sudah lakukan, mendekati kepada benar. Karena ibu melakukannya di atas keraguan-raguan, lalu mengambil sesuatu yang lebih meyakini. Ustadz terancam, Ustadz kalau ke tembok, takut bekas sentuhan orang. Nama atuh balanja ke supermarket, wae, jika undian 2 miliarnya, marah ke eta. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang aneh yang kadang jadi anekdot, jadi pikasirieun, tapi itulah hikmahnya. Maka judulnya mau dijadikan berkah, menjadikan musibah. Kembali semuanya kepada kepasrahan. Setelah kita kenal arah, pasrah saja, jangan marah. Semua akan berbuah indah dan akan indah pada waktunya. Ibu sudah benar saya pikir. Karena tidak beribadah di atas keraguan-raguan. Kata Nabi, tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih meyakinkanmu. Itu. Ya, alhamdulillah. Begitu dok, semoga terjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan juga tadi pertanyaan yang ketiga dari Bapak Muhammad Arif sudah terjawab ya tadi tentang sholat yang berjarak pada masa pandemi ini. Baik, masih ada pertanyaan di kolom Zoom, sepertinya pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 21:04. Berdasar jadwal masih ada waktu 5 menit nih untuk Ustadz. Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan sebelum diakhiri, kita akan berdoa bersama, khususnya untuk Dr. Fansuri ya Ustadz ya, yang tadi menyampaikan, dan juga untuk kita semua. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Sebelum ditutup tausiahnya, mohon untuk berdoa Ustadz, untuk khususan Dr. Fansuri dan juga untuk kita semua, dan juga untuk bangsa dan negara kita, terkhusus di masa pandemi ini Ustadz. Mangga Ustadz. Di antara doa yang tidak ada hijab, satu doa setelah wudhu, maka jaga wudhu biar doanya percepatan bukan kecepatan. Dua, doa di antara adzan dan qomat. Terlebih kita dominan di rumah dengan PSBB ini. Tiga, doa ketika sujud. Empat, doa setelah sholat. Lima, doa setelah sedekah, setelah baca Quran. Ketika hujan turun, doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua. Doa orang yang melayat sakit, doa orang sakit itu sendiri. Banyak. Wahana untuk doa itu dipercepat ijabah. Sekarang berkah, hujan turun. Kata Nabi, hujan adalah rahmat dan hujan adalah obat. La taqnatu mir rahmatillah.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena ini sebatas ujian dan semoga kita cerdas menyembuhkan. Insya Allah semuanya jadi berkah, jauh dari prasangka yang melahirkan kesimpulan bahwa ini musibah. Musibah terbesar ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Hamidum Majid. Ya Allah, rindu sekali kami kepada Rasul kami yang mengajarkan banyak hal tentang ketenangan jiwa dengan agama yang diajarkannya al-Islam. Sampaikan rindu kami kepada Rasul kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan maulidnya malam ini, kami diingatkan dengan kesadaran yang melahirkan kesabaran insya Allah, bahwa semuanya harus kami pulangkan kepadamu. Wahai Zat yang maha menyembuhkan, wahai Zat yang maha mengukur, mengatur, dan menyelesaikan semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah la ilaha illahu ali tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus somadu ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa antal manan. Badius samawati wal ardi dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma nawir qulubana. Ya Allah ya Rabb kami, mudah-mudahan dengan hikmah berupa ujian wabah pandemik COVID dan virus ini ya Allah, semoga kami dibukakan setiap kalbu kami untuk lebih dekat kepadamu, mendapatkan cahaya petunjukmu, terbimbing di jalanmu dengan tafakur, tadakkur, tadabur, dan tasyakur. Ya Allah, jauhkan kami dari sikap kufur, tapi tetap bersyukur atas apapun takdir yang kau ujikan kepada kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu, segera selesaikan semuanya. Semoga pandemik cepat pergi, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Ya Allah, kami rindu bagaimana Engkau memberikan anugerah, kenormalan, kenyamanan, ketenangan, kesehatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan siapapun yang sedang terbareng sakit karena penyakit, entah itu lahir atau batin. Cabut rasa sakit dan penyakitnya. Khususan bagi yang baru sembuh dan menuju sembuh. Allahumma rabban nas, adibil ba'sya ishfi anta syafi, la shifa ila shifauka shifa la yugharis saqama, la basa tahurun. Allahumma asfi syafakillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan seluruh makhlukmu, termasuk COVID-19 ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Ghafurur Rahim, faghfir lana. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Wa taqabbal minna, terima sekecil apapun pengabdian kami di jalanmu. Wa najina minan nar, jauhkan kami dari percik api neraka. Wa adhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga. Wa aslih lana sya'nana kullah, maslahatkan seluruh urusan kami. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra'un kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrig alina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kalaupun kami harus wafat dengan apapun takdirnya, ampuni dosa kami. Husnul khotimahkan kami. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Wafatkan kami dalam sedang berwudu dan selalu memiliki wudu. Wafatkan kami dalam takbir ruku dan sujud. Wafatkan kami setelah bersedekah. Wafatkan kami setelah beribadah. Wafatkan kami dalam husnul khotimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khotimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sehatkan semua kami. Sehatkan dunia ini ya Allah. Jauhkan dari fitnah apapun yang menimpa dan mengganggu kehusuan ibadah kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum.
Jangan lupa bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara tausiah dari Ustaz Revi telah selesai. Untuk itu, untuk selanjutnya kami menyerahkan kembali kepada MC untuk kembali melanjutkan kegiatan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Kita berdoa juga kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Evi Effendi. Enggak tepang deh Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih. Dan juga Masjid Asyifa senantiasa juga melaksanakan kajian rutin setiap hari Ahad pada pukul 20. Kami nantikan kedatangannya pada Ahad esok. Insya Allah temanya yang selalu sangat menarik. Baik, kami silakan kembali kepada MC untuk kembali memandu kegiatan pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Evi Effendi yang sudah memberikan tausiahnya pada kesempatan kali ini, dan begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya, bahwasanya memang pandemi yang ada ini, marilah kita sikapi sama-sama semuanya, bahwa semua ini menjadi berkah untuk kita semua, merupakan suatu ajang bagi kita untuk berlomba-lomba, ajang untuk mengingat kembali, dan ajang untuk saling mendekatkan diri dan mendekatkan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pembawaan lagu yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh vokal grup dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Ada sejarah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sejarah panjang terbentang, hamba dan suci. Di atas sejadah yang panjang ini, setelah interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, menunggu jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersungguh hamba. Ada sejarah
bintang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, melihat Dikau sepenuhnya, mengingat Dikau sepenuhnya. Ya, demikianlah tadi pembawaan lagu Sajadah Panjang, merupakan karya dari vokal grup Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Baik, untuk acara penutup kita pada malam hari ini, kita akan melakukan foto bersama via Zoom virtual kepada para peserta Zoom. Ya, bagi operator mohon dilihat lagi para peserta Zoom, dipersiapkan lagi kameranya, dibuat live kembali karena akan kita take gambar bersama Ustadz Evi Effendi. Ya, mangga bagi para peserta diharapkan untuk membuka kembali kameranya untuk live karena sebentar lagi kita akan melakukan foto bersama Ustadz Evi Effendi. Ya, mangga operator dibantu coba dilihat lagi dulu semua pesertanya, masih ada yang belum live atau sudah live semua, sembari kita menunggu Ustadz Evi Effendi. Kepada Dr. Denny, ya sekarang sudah on. Dr. Lutfi, Dr. Ibnu, Dr. Lucy, Dr. Luki. Ya, Ibu Tini. Baik, beliau sudah datang. Ya, baik kita sama-sama ke. Ya, Ustadz Evi Effendi sudah berada pada lokasi. Harap dibuka kembali kameranya. Operator sudah siap, ready untuk kita take gambar. Ya, agak ke sini kembali. Kita tetap jaga jarak ya jadinya. 1, 2, 3. Ya, silakan ganti gaya pose. 1, 2, 3. Lagi teriak A. 1, 2, 3. Lagi senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terakhir ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, baik, dengan berakhirnya foto bersama ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, Muhammad Habibi Nasution, mohon pamit undur diri jika ada kesalahan kata-kata maupun tingkah laku yang salah, ya saya mohon maaf. Jika kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kaki buaya. Di lokasi backdrop kita karena kita akan mengadakan sesi foto offline bersama. Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di sini diharapkan backdrop kita karena kita akan mengadakan sesi foto offline bersama. Terima kasih. Atas sejarah yang panjang ini segera interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, menunggu jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersungguh hamba. Ada sejarah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Engkau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, menunggu jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sejarah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Engkau sepenuhnya. Mengingat Engkau sepenuhnya.